Halo teman-teman semua, untuk kalian yang kiranya ingin belajar mencabut sarang walet, nah kalian harus tahu dulu alat apa yang harus dibutuhkan saat kalian ingin bekerja. Nah, terutama kalian harus memiliki yang namanya pinset. Ini teman-teman. Nah, pinset ini itu ada banyak jenisnya. Ada merek MM, ada AA, ada ST12, ada juga yang merek stainless gitu, biasanya itu tempahan dari pabrik-pabrik tertentu. Nah, jadi untuk kalian kalau yang ingin kerja di pabrik walet itu, kalian harus tahu nama-nama pinset ini ya teman-teman. Jadi alat yang dibutuhkan itu pinset ini, terus juga ada yang namanya bola. Nah, ini bola ini biasanya orang sebutnya itu bola sampan teman-teman, karena bentuknya seperti sampan. Ada juga yang bilang namanya ini bola pesek. Terus ada juga nanti untuk tempat waletnya teman-teman. Tempat waletnya ini dia bola juga, cuma nanti ada di bawahnya sini itu ada kaki-kakinya. Nah, terus yang dibutuhkan juga ini teman-teman, ini namanya papan akrilit. Ada yang panjang, ada juga yang pendek. Tapi terkadang pabrik juga tidak menyediakan ini teman-teman. Kadang hanya menggunakan tutup kotak tapi beralaskan dengan tisu yang dilapisi dengan plastik. Dan teman-teman juga harus tahu nama bahan-bahan ini teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini, nah bahan seperti ini itu namanya bahan segi teman-teman. Bahan segi. Nah, seperti ini. Bahan segi itu banyak seratnya. Serat seperti ini. Nih. Nah, di dalam serat ini terkadang banyak pasir ataupun lumut, atau juga cangkang-cangkang telur. Cangkang-cangkang telur walet itu teman-teman. Nah ini yang belum dicabut ya teman-teman. Nah, ini masih ada bulunya, bulu-bulu hitam. Nah, seperti ini. Yang jeleknya juga seperti ini teman-teman. Ini yang banyak bulu. Ada yang lebih parah dari ini, yang bulunya juga banyak. Nah, untuk cara membersihkannya itu sebenarnya cukup mudah, asal kalian tahu dan asal kalian paham cara mencabutnya agar tidak bulu-bulu yang di dalam ini berserakan teman-teman ya. Nah, kalau kalian ingin tahu, simak video ini sampai selesai. Jangan pindah ke channel-channel lain ya teman-teman. Oh ya teman-teman, satu lagi, ini juga diperlukan air, baskom yang berisi air atau mangkuk yang berisikan air untuk tempat kita mencabut bulu. Next, langsung ke videonya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kalian itu harus lihat bulunya ini dan juga dari dalam ya. Nah, dari dalam ini teman-teman. Nah, jika dia berserat seperti ini, kalian bisa kopek ininya teman-teman, atau kalian bisa minta tolong ke teman semeja atau juga ke mandornya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih baru belajar, jangan pinter-pinteran atau jangan kalian asal buka-buka aja teman-teman. Nah, jadi sarang hari ini tuh bahan segi, terkadang juga ada yang namanya bahan super, ada juga bahan banci teman-teman. Nah, kalau seperti ini biasanya disebut juga bahan banci teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini baru disebut dengan bahan segitiga, karena bentuknya segi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang sudah bersih ya teman-teman ya. Nanti setelah ini ada proses yang namanya itu pencucian. Setelah dicuci juga ada lagi proses yang namanya penyortiran. Nah, jadi kalian setelah
dibersihkan dari bulu-bulunya. Setelah itu dicuci, baru kalian sortir hingga bersih. Nah, terkadang orang itu tidak sanggup dengan kebersihannya, karena bersihnya itu kadang terlalu merusak mata ya teman-teman ya. Kadang ada yang permintaan 85%, 90%, 92 sampai dengan 100% teman-teman. Nah, jadi kita langsung aja teman-teman ya. Nah, kalian bisa melalui dari dalam ataupun dari luar dulu teman-teman. Jadi teman-teman, gunanya mangkok air ini tuh untuk bulu yang setelah kita cabut. Jadi biar kita itu enak untuk membuangnya teman-teman. Nah, walet ini juga sebenarnya banyak banget manfaatnya teman-teman. Bulunya juga bisa laku dijual, apalagi kotorannya teman-teman ya. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, sebelum ini kan putih ya teman-teman ya. Nah, sebelum ini masuk ke proses pencucian, nah nanti kadang di sini itu ada kotoran-kotoran kuning-kuningnya. Nah, itu wajib untuk kita bersihkan teman-teman. Wajib untuk kita bersihkan. Karena apa? Kalau tidak kita bersihkan, maka nanti bagian-bagian yang tidak terkena kuningannya ini akan menjalar teman-teman. Jadi itu wajib untuk kita bersihkan. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman kalau yang masih pemula atau baru-baru belajar bergabung di dunia walet atau pabrik walet, nah kalau kalian ingin mencabutnya itu kalian harus satu arah dulu teman-teman. Kalian harus cabut yang ini dulu sampai bersih. Jangan kalian ini belum selesai kalian pindah. Nanti bulu-bulu halusnya itu berserak teman-teman. Jadi nanti akan menyulitkan kalian untuk membersihkannya. Karena kalau udah bulu halus itu biasanya males untuk membersihkan, karena susah, pasti bakalan hancur. Jadi kalian harus hati-hati atau pelan-pelan agar waletnya itu tidak hancur. Nah, kalau hancur itu biasanya bos-bos itu marah teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati untuk membersihkannya. Ini teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus bersih yang ini dulu. Setelah yang ini bersih, baru kalian pindah ke tempat yang lain. Nah, kebetulan hari ini itu aku bawa pulang bahannya, karena biar bisa, kadang kalau kita lihat dari grup-grup itu teman-teman ya, kita lihat banyak orang yang ingin bekerja, tapi sekarang pabrik itu carinya yang sudah berpengalaman. Jadi untuk kalian kiranya bisa belajar, walaupun hanya otodidak, setidaknya kalian harus mencoba. Kalau kalian ingin masuk, bilang aja kalian itu sudah berpengalaman, walaupun hanya sebulan 2 bulan. Kalau ditanya bisa nyabut, bilang aja teman-teman bisa. Karena kalau tidak seperti itu, sampai kapanpun kadang pabrik tidak mau nerima, karena harus yang benar-benar udah berpengalaman. Karena kadang yang berpengalaman saja belum tentu tahan ataupun betah teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar harus bersih, jangan sampai bulu halusnya itu bertebar. Kalau masih bulu seperti ini dibilang bulu ringan ya teman-teman. Kadang ada yang bulunya itu di sini penuh semua sampai tidak ada spasi. Jadi untuk kalian yang ingin belajar, nah kalian bisa lihat cara ini teman-teman. Jangan malu juga untuk bertanya. Namanya kita mau bekerja, harus rajin-rajin bertanya teman-teman.
kalau dalamnya juga seperti itu ya teman-teman ya. Kalian juga harus satu dulu. Nah, kalau misalnya kalian nyabut yang di sini ini, nah nampak kan ya. Nah ini, nah kalian harus bersihkan yang ini dulu teman-teman. Jangan kalian pindah nanti bulunya itu menebar semua. Jadi kalian harus pintar-pintar teman-teman ya, biar kalian itu mempermudah cara kerja kalian nanti untuk proses selanjutnya. Karena proses selanjutnya itu yang kadang orang malas. Nah, dalam dunia perwaletan ini teman-teman, ada yang namanya CS, CCS, ada yang namanya CK teman-teman. Jadi kalau kalian ingin kerja ataupun bekerja di pabrik, kalian juga harus tanya sistem kerjanya itu seperti apa. Apakah CCS, apakah CS, atau CK, atau hanya sekedar untuk cabut aja. Biasanya kalau untuk cabut aja itu biasanya kebersihannya itu tidak terlalu teman-teman, paling hanya sekitar 85%. Nah, kalau yang cabut sortir ini terkadang ada yang bersihnya sampai 100%. Jadi teman-teman kadang mempersulit ataupun susah lah teman-teman kalau terlalu bersih, karena banyak yang nggak sanggup gitu, nggak tahan di matanya. Nah, ini juga ada sistem borongan, ada juga sistem harian teman-teman. Nah, sistem borongan itu kalian bisa ambil per kepingnya. Ini per keping ya teman-teman ya, ini namanya per keping. Nah, kalian bisa ambil per keping. Biasanya satu keping itu ada yang harga 5.000 sampai dengan 7.000 teman-teman. Bahkan ada yang 10.000 rupiah per sarangnya ini teman-teman. Tergantung berat, maksudnya tergantung ringan tidak bulunya yang kita cabut teman-teman. Jadi untuk kerja seperti ini tuh butuh yang namanya kesabaran, ketelitian. Jadi kalian tidak bisa terburu-buru teman-teman, apalagi untuk kalian yang masih baru belajar. Tapi kalau yang sudah mahir atau yang sudah bisa, nah kalian bisa targetkan itu sehari kalian mau dapat berapa. Kadang ada yang sampai 150.000 per harinya teman-teman, jika yang sudah benar-benar ahli dalam mencabut dan kebersihan. Nah, biasanya kalau yang banyak bulunya itu bahan ini biasanya hancur teman-teman. Hancur itu tidak ada bentuknya lagi seperti bentuk semula waktu ada bulunya. Jadi kalau misalnya bahan seperti ini, kalian bisa pelan-pelan cabutnya. Jadi kalau misalnya bahan ini masih berbentuk, ya kalian juga bakalan dihargai sama bos gitu, tidak dimarah. Tapi kalau katanya sudah hancur, bahan seperti ini, bulu seperti ini hancur, ya Allahu alam, ya kalian juga bakalan mungkin bisa dikeluarkan dari pabrik teman-teman. Jadi kalian juga harus bisa berhati-hati dalam bekerja ya teman-teman ya, jangan sembarangan. Besok kalau sempat mungkin aku akan videokan cara mencuci sarang yang sudah dicabut ya teman-teman ya. Besok siang kalau sempat
akan aku buatkan videonya, cara mencuci sarang, ataupun nanti akan aku videokan cara pembuangan kotoran pada sarang walet ini. Karena kadang kalau siang itu tidak sempat teman-teman, karena kita ngeburu bahan. Kalau tidak terburu nanti kita tidak bergaji teman-teman. Nah jadi kalau misalnya dia pecah seperti ini itu tidak apa-apa ya teman-teman ya. Nah yang penting masih ada bentuk. Jadi di rumahku itu sepi teman-teman, aku cuman tinggal sendiri, ngekos sendiri. Kadang ya teman juga main-main kemari gitu kan, jadinya agak sepi teman-teman. Tapi kalau untuk kerja seperti ini ya tenang lah, aman. Jadi hasilnya itu seperti ini teman-teman. Nah hasilnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini teman-teman. Nah jadi habis selesai ini nanti itu ada proses pencucian, baru setelah itu kita sortir. Nah jadi untuk teman-teman yang baru belajar, kalian jangan takut, kalian coba aja. Tapi kalau kalian komen di sosial media, jangan pernah kalian bilang kalian belum berpengalaman. Karena dulu waktu aku baru belajar juga, aku bilangnya sudah bisa. Padahal di situ sama sekali aku belum pernah ataupun belum pernah belajar sama sekali dan belum tahu caranya itu seperti apa. Nah, jadi untuk kalian yang pengen belajar ataupun pengen kerja tapi mereka bilang yang sudah berpengalaman lah, yang sudah ini, yang sudah itu. Nah kalian coba aja teman-teman, kalian jangan takut. Nah intinya kalian kalau memang takut, kalian bisa ajak teman atau siapapun untuk teman kalian. Nah jadi kalian harus tanya dulu, satu sarangnya per keping atau borongan atau harian teman-teman. Karena kalau misalnya borongan, kalau kalian kan baru belajar nih, jadi kalian bisa targetkan atau kalian bisa ngambil 5 keping dulu atau beberapa keping dulu. Jadi kalian bisa fokus untuk mencabutnya. Nah jadi kalau misalnya harian, kenapa? Kalau satu box seperti ini, nah kalau punyaku ini satu box itu isinya 20 sarang teman-teman. 20 sarang itu kalau ibaratkan kita baru belajar, satu box 20 sarang mungkin bisa sampai 3 hari ataupun 1 hari kita udah nggak betah. Kenapa? Karena kita belum bisa teman-teman. Nah jadi ini tuh aku bawa sebagian, paling ada sisa 10 keping lagi. Aku buatkan cara mencabutnya agar kalian yang belum berpengalaman ini kalian bisa belajar secara otodidak ya teman-teman. Jadi kalian itu bisa bekerja tanpa harus ada yang namanya pengalaman. Nah jika kalian ditanya dari mana? Dari pabrik ini kak, dari pabrik ini. Kenapa nggak di situ lagi? Kalian bilang aja di situ tutup atau tidak beroperasi lagi teman-teman. Jadi kalian bisa diterima bekerja di situ. Nah jadi teman-teman, kalian jangan pernah takut, terus mencoba. Kalau misalnya di sini tidak diterima, kalian coba dari tempat lain. Kalau misalnya di situ kalian
misalnya nih teman-teman, misalnya kalian istilahnya dipecat sama bos, kalian cari tempat lain teman-teman, sampai kalian itu benar-benar bisa. Jangan menyerah. Pokoknya intinya saran dari aku, jika kalian baru belajar, kalian harus cari yang namanya itu borongan. Jadi kalian tidak terbebani dengan yang namanya harian. Kalau satu harian itu mungkin bisa banyak, satu box itu bisa banyak isi. Jadi kalau borongan kalian bebas, kalian mau ambil 5, 3, 2 itu bebas. Jadi kalian tidak terbebani. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seputaran ini, kalian bisa komen di deskripsi ya teman-teman ya, di kolom komentar kalian bisa komen, ataupun kalian minta buatkan video yang lain, kalian juga bisa komen di kolom komentar teman-teman. Jadi videonya cukup sampai di sini. Kalian tetap semangat, jangan pernah putus asa untuk selalu mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.